ada ibadah, ada muamalah. Nah, muamalah ini yang kita ketahui bukan hanya jual beli saja. Muamalah ini luas. Apatah lagi muamalah secara kitab yang dibaca oleh ulama-ulama klasik dan juga ulama-ulama kontemporer. Karena sifatnya muamalah ini fleksibel, berkembang. Muamalah asal kata dari amala yu'amilu muamalah, artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Muamalah ada dua pengertian, ada pengertian secara sempitnya, ada pengertian secara luasnya. Pengertian secara sempit, Muhammad Khudari Beg menjelaskan semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Rashid Ridho menjelaskan pengertian secara sempitnya muamalah, tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Ulama lain, ulama yang kontemporer, Mustafa Ahmad Zarqa, muamalah yaitu hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa. Jadi lebih umum lagi yang dijelaskan oleh Dr. Mustafa Ahmad Zarqa. Pengertian muamalah secara luas menurut Imam Syafi'i dikatakan muamalah itu mengetahui hukum syara yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Yusuf Musa, pengertian secara luas muamalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, atau bisa juga segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupannya. Dr. Abdul Sattar Fathullah Said menjelaskan fikih muamalah ialah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, iddah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai. Inilah arti muamalah secara luas. Jadi dalam konteks muamalah secara luas ada 5 konteks. Yang pertama, muamalah muwaddah maliyah, muamalah yang berbicara tentang hukum kebendaan. Yang kedua, muamalah munakahat, hukum muamalah berbicara masalah perkawinan. Yang ketiga, muamalah muhasanat, hukum muamalah berbicara tentang hukum acara. Yang keempat, muamalah amanah dan ariyah, hukum muamalah berbicara pinjaman. Dan yang terakhir, muamalah berbicara tirkah, harta warisan. Kesimpulannya, secara luas pengertian ini,
Muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Nah, ini perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas dalam cakupannya. Kalau muamalah dalam arti luas mencakup yang disampaikan tadi, ada munakahat, ada politik, ada pidana. Namun kalau secara sempit kita berbicara masalah muamalah, kita berbicara masalah al-iqtisadiyah, ekonomi. Pembagian muamalah ini ada dua. Yang pertama, muamalah al-maddiyah. Apa muamalah al-maddiyah itu? Muamalah yang mengkaji objek sehingga kajiannya bersifat kebendaan. Seperti apakah benda itu halal, haram, subhat, mengandung manfaat atau mudarat, dan juga keharusan membeli benda halal dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan profit oriented. Nah, ini perlu digarisbawahi, karena itu kita masih, ketika kita berpikir sempit tentang muamalah, kita pasti berpikirnya profit oriented. Yang kedua, muamalah al-adabiyah, muamalah yang mengkaji subjeknya, tentang kajian ijab qabul, penipuan, kerelaan, dusta, dan yang berkaitan erat dengan etika bisnis. Kalau berbicara masalah luas, maka mencakuplah muamalah secara etika, muamalah secara akad, dan muamalah secara objek ataupun subjek. Ruang lingkup muamalah yang biasa disampaikan melalui kitab Bidayatul Mujtahid karangan Rasyid Ridho dan ulama-ulama lain, inilah yang 41 macam ini. Ada harta dan uqud, al-mal wal aqdu, ada buyu, ada hiwalah, rahan, dan lain sebagainya, 41 macam. Sampai pajak pun muamalah, nomor 40. Silahkan para asatiz melihat, ada faraid, ada barang yang tercecer, muamalah. Wasiat juga muamalah. Nah, dalam ruang lingkup di era modern sekarang ini, muamalah itu diidentikan dengan perbankan. Nah, karena itu ada produk kita, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang perbankan syariah. Yang asal undang-undang tersebut junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Secara historis dibuat oleh kerjasama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Cibubur, yang diperintahkan oleh presiden kita, Presiden Soeharto, kepada ulama melalui tangannya pemikiran dari Habibie. Maka lahirlah perbankan syariah di tahun 1992. Bank yang pertama yang dibangun itu adalah Bank Muamalah Indonesia. Yang kedua, ada produk asuransi. Karena itu beda asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Satu bedanya, salah satunya, kalau asuransi meninggal dunia dalam Islam tidak ada. Dalam asuransi syariah itu tidak ada asuransi meninggal dunia. Alasan Yusuf Qaradawi katakan,
Mengapa tidak ada? Umur usia tidak bisa diakalin, ditebak oleh manusia. Kalau konvensional boleh. Nah, singkatnya aja Pak. Yang ketiga, pasar modal. Ada namanya pasar modal syariah. Dalam sebuah gabungan, secara singkat saya garis bawahi di sini. Di dalam pasar modal itu penjualan saham-saham. Saham itu surat berharga yang telah didaftarkan melalui legalitas hukum yang diperdagangkan dalam bentuk Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia kalau di Pekanbaru di depan Hotel Furaya. Kalau berbicara saham syariah, terkumpullah namanya Jakarta Islamic Index atau ISI, Ikatan Saham Syariah Indonesia. Ini kalau kita berbicara masalah pasar modal. Yang selanjutnya ada obligasi syariah, beda. Ada namanya reksadana syariah. Ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ada namanya koperasi syariah. Ada pegadaian syariah. Ada MLM syariah. Cuman kadang-kadang mohon maaf, semua produk yang berbasis syariah ini menjadi simbol, diambil oleh saudara kita yang konvensional yang lebih dahulu mereka lahir. Kalau di Indonesia ada namanya fungsi uang secara moneter, bagaimana uang itu beredar, bagaimana uang itu tidak naik dan tidak turun harganya. Istilah dalam ekonomi inflasi. Kalau dalam negara sekarang, kalau tidak siap-siap kita dengan Indonesia ini, semakin banyak utang kita dengan memakai konsep bunga, maka inflasi akan semakin laju, berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat kita. Apa alasannya? Utang kita banyak. Contoh negeri yang beralih fungsi moneternya adalah Zimbabwe, Zambia. Mengapa beralih? Yang asalnya mata uang dia, maka beralih ke yuan Cina. Indonesia kalau tidak siap diterpa dengan yang namanya utang, maka kita hanya numpang dalam konteks ekonomi syariah. Kebijakan fiskal salah satunya pendapatan negara dan pengeluaran negara dalam sebuah yang namanya pembiayaannya. Dan yang kedua ada pemungutan pajak. Banyak masyarakat teriak sekarang tentang pajak, karena banyak kasus pajak, orang pajak tidak bayar pajak, namun korupsi pajak, mengombok pajak. Silahkan para asatidz, dan mohon maaf jangan disampaikan ke jemaah dengan vulgar ini, karena kita 10 menit dan ini merangkumnya. Saya rangkum. Apa yang ada dalam maslahat muamalah secara ekonomi syariah, secara Al-Quran dan Sunnah Rasul, secara ijma' ulama? Muamalah adalah aturan syariah tentang hubungan sosial yang diantara manusia. Muamalah mengkaji perhatian yang sangat besar terhadap kemaslahatan ummah, kemaslahatan manusia, dan maqasidus syariahnya bisa ditemukan dalam akal manusia. Maqasidus syariah itu, maksud syariah ini apa? Ada istilah maqasidul khamsah, usulul khamsah, menjaga agama, hifzuddin, hifzul mal, menjaga harta, hifzun nasl, menjaga keturunan, hifzul akal, menjaga akal. Jadi sudah dibikin konsep dalam ekonomi Islam tentang masalah muamalah itu sendiri. Dalam muamalah dijelaskan secara luas ilat, rahasia, tujuan, kemaslahatan suatu hukum muamalah itu sendiri.
Ini mengandung indikasi agar manusia selalu memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah, tidak hanya berpegang teguh terhadap teks-teks yang telah dituntun, namun berpegang teguh terhadap kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Karena itu dikatakan inilah perbedaan muamalah dan ibadah. Kalau ibadah kita bersifat tetap, ibadah puasa tetap bulan Ramadan, puasa diawali rukun, syarat dan lain sebagainya. Salat demikian, zakat sudah tetap. Sehebat apapun ulama sekarang, aturan zakat wajib 2,5%. Namun kalau muamalah bersifat elastis, kajiannya elastis. Saya buka satu, ada pinjaman dalam perbankan syariah, berkembang dia secara dialog singkat. Kalau kita profit oriented, maka kita mengucapkan bank muamalah itu sama dengan bank konvensional. Kalau kita berbicara profit oriented, maksudnya apa Ustaz? Kalau berbicara masalah untung. Yang kedua, ibadah tidak bisa berkembang, namun muamalah bersifat berkembang. Contohnya apa? Saham sukuk. Sukuk itu salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar bursa. Ada namanya wakaf link sukuk. Wakaf dijadikan sukuk. Jadi kajiannya elastis sesuai dengan kondisi zaman. Sebelum lahir semua aturan muamalah harus ada fatwa majelis ulama yang menetapkan. Jadi tidak sembarangan dalam mengeluarkan produk-produk yang bersifat kekinian. Yang ketiga, kalau ibadah bersifat khusus, eksklusif. Kalau muamalah bersifat universal, inklusif. Ibadah nasnya lebih rinci, kalau muamalah ibadahnya lebih general, umum. Ibadah peluang ijtihadnya masih dikatakan tidak boleh lagi, kecuali kita ada panduan ikhtilaf ulama dan tidak keluar dari itu. Kalau muamalah peluang ijtihad luas. Nah, asalnya al-aslu fil ibadah ditahrim hatta yadulla ala dalil ala ibahah. Pada dasarnya ibadah itu kalau seandainya ibadah mengatakan haram, maka haramlah dia, kecuali ada dalil yang mengatakan membolehkan. Kalau muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, ada fatwa ulama yang melarangnya. Nah, ini konsep dasar fikih muamalah secara umum. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, boleh. Konsep fikih muamalah mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang bersaing, tidak dikotomi, tidak diferensiasi. Maksudnya apa Ustaz? Tidak timpang tindih. Yang ketiga, yang selanjutnya meninggalkan intervensi yang dilarang. Dalam Khalifah Umar bin Khattab, suatu ketika secara singkat, secara histori, ada seseorang penjual menaikkan harganya. Maka penjual lainnya yang sama-sama menjual barang sejenis menyampaikan ke Khalifah Umar. Maka Umar dengan tegas, tidak ada harga yang sudah ditetapkan dengan kesepakatan. Maka lahirlah wilayatul hisbah, artinya pengawas pasar. Yang selanjutnya menghindari eksploitasi.
memberikan kelenturan, toleransi, jujur dan amanah. Prinsip muamalah. Muamalah berprinsip boleh segala sesuatu bentuk usaha. Semuanya kita boleh bertransaksi. Semua kita melaksanakan usaha boleh. Asalkan tidak dilarang Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah qat'i ayatnya, tidak ada lagi terjemahan. Yang kedua, haram segala kezaliman dengan memakan harta secara batil. 3, jujur, saling ridho, manfaat dalam akad, dilarang maghrib, maisir, gharar, riba, dan tidak melalaikan, meninggalkan kewajiban bertentangan dengan manhaj Allah. Dan yang terakhir, azas akuntabilitas. Bahasa akuntabilitas itu transparan dan bertanggung jawab laporannya, administrasinya. Apa dalilnya Ustaz? Ini yang kita sampaikan nanti malam dalilnya. Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta dengan cara batil. Mau transaksi apapun kita, jual belikah kita, wasiatkah kita, tirkahkah kita dengan cara yang baik, yang sebelumnya sudah dijelaskan, jujur. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi akad. Kalau dalam muamalah, akadnya di awal, bukan akadnya sudah transaksi. Kalau akadnya di awal sudah jelas, maka kesepakatan ditandatangani. Al-Maidah ayat 1. Dan yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan memakan riba dengan cara berlipat ganda. Dan yang terakhir, sebenarnya ayat tentang muamalah ini banyak. Tinggal kita membagi aja lagi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, kalau berdagang khamar itu kalau sudah zatnya dilarang, maka transaksi akadnya tidak boleh. Wal maisir juga begitu, judi. Kalau sudah akadnya diharamkan oleh Al-Quran sesuai dengan usul fikih yang di atas tadi, maka dilarang, perbuatan setan. Oleh karena itu prinsip muamalah secara luas tidak hanya perbankan syariah saja. Demikian dalam waktu yang singkat ini, artinya kita menjelaskan muamalah ini hubungan secara umum. Muamalah secara sempit, transaksi. Tujuan muamalah yang telah disebutkan tadi, harus ada halalan thayyib. Jadi kalau kita menyampaikan dalam ceramah 10 menit sampai 15 menit, indikator tujuan muamalah yang pertama halalan thayyib.